everyone, welcome to my tugas. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Selamat menonton. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dokumen. Oke, jenis dokumen yang pertama yaitu jenis dokumen berdasarkan kepentingannya. Jenis dokumen berdasarkan kepentingannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada dokumen pribadi. Yang kedua, ada dokumen niaga. Yang ketiga, ada dokumen sejarah. Dan yang terakhir, ada dokumen pemerintah. Apa sih dokumen pribadi itu? Dokumen pribadi yaitu jenis dokumen untuk kepentingan individual. Contohnya seperti KTP, paspor, surat pribadi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada dokumen niaga. Apa sih yang dimaksud dokumen niaga? Dokumen niaga adalah dokumen yang berupa surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Contohnya seperti cek, obligasi, packing list, dan lain-lain. Yang ketiga, ada dokumen sejarah, yaitu dokumen yang berkaitan dengan sejarah, dapat berupa catatan penting, dan digunakan sebagai alat pembuktian peristiwa masa lalu. Contoh, fosil, naskah proklamasi, dan rekaman film perjuangan autobiografi Tugu. Dan yang terakhir, ada dokumen pemerintah. Dokumen pemerintah berisi informasi ketatanegaraan sebagai pembuktian kegiatan pemerintah. Contoh, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain-lain. Masuk ke jenis dokumen yang kedua, jenis dokumen berdasarkan bentuk fisik. Yang pertama, ada dokumen literer, yang dimana dokumen ini ada karena dicetak, ditulis, digambar, maupun direkam. Contoh, seperti buku majalah dan film. Yang kedua, ada dokumen korporil, yang berupa benda bersejarah. Contohnya, patung fosil dan prasasti. Yang ketiga, ada dokumen privat. Dokumen privat yaitu dokumen yang berupa surat atau arsip yang biasanya disimpan dalam sistem kearsipan. Contoh, seperti patung fosil dan prasasti. Dan yang ketiga, jenis dokumen berdasarkan dokumentasinya. Dokumen berdasarkan dokumentasinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, dokumen primer. Yang kedua, dokumen sekunder. Dan yang ketiga, dokumen tersier. Dokumen primer yaitu dokumen yang menyimpan informasi mengenai hasil observasi asli atau terbuka dari sumbernya. Yang kedua, dokumen sekunder. Dokumen yang menyimpan informasi mengenai literatur primer yang biasanya disebut dengan bibliografi. Dan yang terakhir, ada dokumen tersier. Dokumen tersier adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai literatur sekunder. Masuk ke jenis dokumen yang keempat, yaitu jenis dokumen berdasarkan sifatnya. Yang pertama, ada dokumen tekstual. Dokumen tekstual yaitu dokumen yang berisi informasi dalam bentuk tertulis. Contohnya, seperti majalah, buku katalog, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada dokumen non-tekstual, yaitu dokumen yang menyajikan informasi dalam bentuk teks dan gambar. Contohnya, seperti peta, foto, grafik, dan lain-lain. Yang kelima, ada jenis dokumen berdasarkan pengelolaannya. Jenis dokumen berdasarkan pengelolaannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, dokumen konvensional. Dokumen konvensional yaitu arsip yang informasinya tercatat di media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. Contoh, akta notaris, berkat, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada dokumen elektronik. Dokumen elektronik yaitu dokumen yang setiap informasi elektronik yang dibuat, dituliskan, dikirim, diterima dalam bentuk analog yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Contohnya seperti dokumen gambar, dokumen audio, dan dokumen teks. Masuk ke jenis dokumen yang keenam, yaitu jenis dokumen berdasarkan fungsinya. A. Dokumen dinamis merupakan dokumen yang digunakan secara langsung
dalam kegiatan atau proses penyelesaian pekerjaan kantor. Terdiri atas 3 jenis. 1. Dokumen dinamis aktif, dokumen yang akan dipakai dan digunakan terus-menerus dalam sebuah proses penyelesaian dari sebuah pekerjaan. Yang kedua, dokumen dinamis semi-aktif, dokumen yang dimana penggunaannya dianggap sudah tidak terlalu digunakan dalam sebuah pekerjaan. 3. Dokumen dinamis inaktif, dokumen yang dimana pemanfaatannya tidak lagi digunakan dalam pekerjaan kantor. B. Dokumen statis, dokumen yang pemakaiannya tidak secara langsung digunakan dalam proses pekerjaan kantor. Contohnya, souvenir ulang tahun perusahaan. See you next time guys. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian ya.